ini bersama dengan Ibu kembali kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 semester genap. Adapun mengawali seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu yang berjudul Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Maya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas belajar mengajar kita, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada hadirat-Mu ya Tuhan, karena penyertaan cinta kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari pagi hingga di siang hari ini. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan tuntunan kasih-Mu. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Terima kasih Maya. Ya. Baik, kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, berarti kita punya semangat untuk belajar. Semangat tidak? Semangat. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus punya semangat, karena dengan semangat kita mampu untuk dapat melakukan seluruh aktivitas belajar. Baik, hari ini pembelajaran kita adalah dampak modernisasi dalam keluarga. Sekali lagi, dampak modernisasi dalam keluarga. Adapun standar kompetensi yang akan dicapai di hari ini, yaitu bagaimana kita mau menganalisis tentang nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup masa ini. Nah, setelah kompetensi dasar disampaikan, kita melihat tentang tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan nanti. Setelah proses pembelajaran ini berakhir, Anda mampu menjelaskan pengertian modernisasi. Yang pertama, yang kedua, mendeskripsikan dampak modernisasi bagi keluarga. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan pengaruh modernisasi bagi keluarga. Nah, sebelum kita akan membahas tentang bagian-bagian dari tujuan pembelajaran di atas, maka Anda diberikan kesempatan, Anda bisa melihat Katumi Pala Bisahaya. Ya. Kita di Pala Bisahaya saat ini sudah mulai dengan adanya begitu banyak perkembangan. Kalau zaman dahulu, sebelum saat ini, Pala Bisahaya itu sepi, ya toh? Nah, ketika adanya perkembangan, Pala Bisahaya mulai ada kemajuan. Dengan adanya kembali beraktivitas
adanya berbagai perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, terkait dengan itu, maka hari ini sebagaimana tadi disampaikan, pembelajaran dampak modernisasi dalam kehidupan keluarga. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama. Tujuan yang pertama yaitu pengertian modernisasi. Sebelumnya, perhatikan video berikut ini. Nah, bagaimana Anda melihat gaya hidup remaja Kristen, pelajar Kristen di zaman masa kini yang disebut dengan zaman modern. Inilah zamannya siswa-siswi di zaman modern saat ini. Nah, Anda sudah lihat tak? Sudah lihat video dengan perlakuan siswa-siswi ketika ada di dalam kelas main kartu. Inilah perkembangan, ya. Ada yang bisa duduk menikmati belajar dengan baik, diganggu oleh teman. Inilah yang disebut dengan perilaku siswa atau remaja masa kini, zaman modern. Ya. Istilah sekarang bilang dibully, ya. Nah, dari gambaran yang Anda lihat sesuai dengan video di atas, ya, ada yang serius belajar, ada yang main, ya. Apa yang dapat Anda kemukakan tentang apa itu modernisasi? Mungkin ada yang bisa mau menyampaikan apa arti dari modernisasi. Ya, silakan ini. Modernisasi menurut kami Indonesia adalah sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas seseorang atau sebuah warga masyarakat untuk hidup sesuai tuntunan masa kini. Terima kasih. Ya, proses pergeseran. Ya, yang tadi lihat kan? Ya, itu proses pergeseran masa kini. Bagaimana melihat kondisi sebagai seorang pelajar yang mesti harus betul-betul menuntut ilmu, ternyata berbagai tindakan yang mungkin ada yang lain terkait dengan modernisasi. Ya, Lisa? Modernisasi adalah penerapan berlakuan dunia dalam berbagai bidang dan masyarakat. Ya, modernisasi menurut Lisa adalah penerapan ilmu sesuai dengan perkembangan. Ya, sesuai dengan perkembangan. Pelajar mendapatkan apa yang didapati, kemudian melihat itu sebagai sebuah pengetahuan, tetapi mau untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan. Mungkin ada yang lain? Ada yang Ya, silakan, Rahel. modernisasi adalah sebuah proses transformasi yang transformasi kehidupan bersama dalam bidang teknologi, organisasi sosial dari yang tradisional yang didahului oleh negara barat. Transformasi, ya, pembaharuan. Kalau ada yang datang dari luar
dengan gaya hidupnya, dengan pola hidupnya. Lalu ingin untuk benar. Inilah yang disebut dengan modernisasi. Ada perubahan-perubahan. Nah, dengan demikian, dari berbagai pengertian yang sudah disampaikan oleh beberapa teman tadi, dari kalian ada yang bisa mau menyimpulkan apa itu modernisasi? Silakan, Maya. Dari kesimpulan tadi, modernisasi adalah pola hidup yang berkaitan tentang cara bertingkah laku, bersikap, dan berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual sesuai tuntutan zaman. Ya. Modernisasi, ya, perubahan dalam pola hidup, bertingkah laku, berpikir, bertindak, ya, fisik maupun spiritual dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, contoh, ini kasih contoh ya. Dulu-dulu kalau belum ada HP, toh, ketika dalam proses belajar mengajar, siswa itu serius, toh, serius untuk menerima pelajaran. Ketika adanya HP, ya, ketika adanya HP, ada siswa yang sudah punya perhatian lebih serius dengan menggunakan HP daripada serius menerima pelajaran. Itulah yang disebut dengan modernisasi, perubahan. Nah, apalagi contoh yang lain, berpakaian. Dulu-dulu pelajar, siswa berpakaian sangat rapi, ya, kemeja isi di dalam rok dan celana. Tapi zaman sekarang, konteks kehidupan zaman now sekarang ini lebih keren kalau bajunya digantung. Katanya itu adalah zaman modern. Tetapi kita mau memahami sungguh bahwa modernisasi itu tidak selamanya punya dampak positif
pertama. Pendidikan yang paling pertama didapati oleh seorang anak ini di mana? Keluarga. Di rumah ya? Ya, di rumah. Di rumah itu adalah merupakan pusat pendidikan pertama. Jadi keluarga sebagai pendidik pertama. Jadi kalau anak bertingkah laku bersikap yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, berarti dalam kehidupan keluarga orang tua tidak pernah melakukan fungsi dan tanggung jawab terkait dengan pendidikan itu secara baik, ya. Nah, kalau di rumah misalnya kita lihat, ya, sekarang ini karena perkembangan sudah ada pendidikan TK, PAUD, ya. Nah, dengan demikian orang tua memahami bahwa kalau di rumah mau kasih belajar anak-anak susah nggak ada waktu. Biar saja lewat pendidikan lainnya, ya, anak dimasukkan dalam pendidikan TK atau pendidikan PAUD atau juga dalam bimbingan belajar tertentu. Anak dibelajarkan di sana. Nah, pertanyaannya, apa sih peran orang tua? Apa sih peran keluarga? Nah, semestinya orang tua memahami bahwa pendidikan itu penting bagi anak. Nah, karena itu orang tua punya tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Selain pendidikan, ya, dampak modernisasi bagi keluarga, ya, yang lain. Contoh, ya, berpakaian. Hidup enak, toh? Bikin apa pusing amat yang mau kerja banyak-banyak, toh? Duduk saja, lalu kemudian semua tinggal, ya, serba semua enak-enak. Jadi selain dampak daripada pendidikan tadi, kita lihat, ya, bahwa ada pengaruh-pengaruh lainnya, dampak yang lainnya. Yang tadi awal saya bilang, kalau dulu tidak ada punya HP, ya, serius sekali. Toh? Nah, sekarang tidak. Komunikasi dengan jarak jauh sudah dimudahkan. Tetapi dampaknya adalah bagaimana menggunakan handphone itu dengan baik. Terkadang tidak menggunakan handphone. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan manusia modern. Dan itu berdampak pada kehidupan kalian sebagai berbagai dampak yang muncul dalam kehidupan sesuai dengan modernisasi dalam kehidupan keluarga bisa dikatakan dalam kehidupan Anda setiap hari. Dan itu tanpa disadari Anda melakukan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, terkait dengan dampak modernisasi bagi keluarga, silakan Anda diminta untuk menganalisis, ya, dalam bagian Alkitab Kejadian 19 ayat 16 sampai 22 dan Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, kemudian Kejadian 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Kalian sudah
Kemudian kalian bisa menyampaikannya. Sudah? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silahkan. Ya. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil diskusi bersama yang kami dapat sampaikan sesuai kitab Kejadian 19 ayat 16 sampai 22 adalah bahwa kejahatan manusia dengan melakukan tindakan seksual sehingga Allah murka terhadap perbuatan manusia saat itu, sehingga Allah menghancurkan kedua kota itu, yakni Sodom dan Gomora. Tidak hanya tindakan seksual saja, tetapi juga kecongkakan hidup, menyenangkan diri dengan perempuan-perempuan, tidak menolong orang yang susah dan miskin. Intinya nilai moralitasnya sangat menjijikan. Tindakan pencabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, bahkan melakukan hubungan seks dengan sesamanya, sehingga Allah melenyapkan kedua kota itu. Walaupun ternyata ada orang yang berusaha untuk membelah homoseksual dengan mengklaim bahwa dalam kasus Sodom dan Gomora sebetulnya mengarah pada ketidakramah mereka pada penduduk Sodom dan Gomora. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang bagaimana Allah murka terhadap perbuatan-perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah murka, ya, Allah murka terhadap perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Nah, bisa jadi, ya, percabulan, bisa jadi homoseksual, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu terjadi dan disebabkan karena apa? Karena ketidakpuasannya manusia terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, itu menurut hasil kerja kelompok 1. Barangkali ada yang mau menanyakan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi terkait dengan pembahasan. Tidak ada? Ya, tidak ada sanggahan terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi, kalian memahami dampak daripada perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, seksualitas itu tidak semestinya harus dilakukan dengan orang yang sama. Ya, sekarang kan tren. Pria dengan pria, perempuan dengan perempuan, ya. Katanya itu cowok dengan cewek. Tahu-tahu dilihat ke sana adalah sesama. Nah, inilah yang disebut perkembangan dari modernisasi. Dampaknya adalah tidak baik. Ya, tidak baik. Atau menurut Anda kalau pacaran sesama jenis itu baik tidak? Tidak. Ya. Karena kalau sudah tidak tahu bahwa itu tidak baik, kenapa harus ada? Ya. Zaman sekarang kalau di data itu paling banyak. Ya kan? Pacaran sesama perempuan, sesama lelaki. Itu terjadi pada kehidupan remaja atau pelajar Kristen. Nah, itu dari kelompok 1. Ya, bagaimana kita akan mendengar hasil diskusi dari kelompok 2? Disilakan. Ya. Opo? Dari Kejadian 21 ayat 8 hingga ayat 31,
kami menyampaikan hasil diskusi kami bahwa kisah Hagar dan Ismail memperlihat sosok Hagar yang mampu menghadapi tantangan sekalipun akhirnya ia mesti berbicara. Hagar penuh dengan kesabaran dan dalam menghadapi situasi hidup ketika ada bersama Abraham dan Sarah. Kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi mereka tentang Hagar dan Ismail. Nah, kalau kita melihat Hagar dan Ismail dalam kisah cerita Kejadian dalam Alkitab itu, ya, Hagar dipekerjakan di rumah Abraham dan Sarah. Ya, di sana, ya, karena keinginan Abraham untuk bisa mendapatkan keturunan, maka Abraham menyukai. Akhirnya diketahui oleh Sarah dan Hagar diusir. Ya. Akan tetapi kita melihat tantangan yang dihadapi oleh Hagar, pada akhirnya ia sabar walaupun ia sudah diusir. Ya. Dia tabah menjalani kehidupan bersama dengan Sarah. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan kelompok 2 punya hasil diskusi? Dia tabah menjalani kehidupan bersama dengan Sarah. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait dengan kelompok 2 punya hasil diskusi? Silakan. Kami kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2 bahwa Anda mengatakan Hagar lahir meninggalkan Abraham dan Sarah, namun ia pun kembali lagi. Dari pertanyaan tersebut, apa sikap positif yang kalian dapati dari Hagar yang membuat ia kemudian kembali kepada Abraham dan Sarah? Ya, silakan kelompok 2. Mengapa Hagar diusir? Ya. Sikap apa? Sikap positif apa yang bisa Anda ambil dari Hagar? Sikap yang harus diteladani dari Hagar yaitu sabar dan percaya kepada Tuhan. Ya. Sikap yang mesti harus kita teladani dari Hagar yang pertama, walaupun dia diusir, ya, dia diusir, tapi dia sabar. Ya. Lalu yang kedua, dia punya kepercayaan itu untuk Tuhan. Makanya dia tetap dengan kekuatan imannya, dia bilang bahwa dia tetap Tuhan pakai. Dengan demikian, Hagar tetap diterima oleh Sarah dan ada bersama dengan Abraham dan Sarah dalam sebuah keluarga. Ya. Kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu bahwa kisah Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9-22 menunjukkan tokoh seorang penyelamat untuk menyelamatkan sisa-sisa umat Israel setelah mengalami pembuangan akibat kejahatan manusia, karena Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan Allah, memakai di hadapan Tuhan Allah, dan Tuhan memakainya untuk menyelamatkan
Israel dari peristiwa Petra. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ya. Itu berarti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi terkait dengan bagaimana memahami tentang kehidupan seorang penyelamat yang menyelamatkan Israel. Nah, bahwa dalam kehidupan sebagai manusia, ya, dalam menghadapi dampak modernisasi dalam kehidupan manusia dewasa ini, satu hal yang mesti harus kita pahami adalah bahwa setiap perkembangan modernisasi itu ada dampak baiknya, tetapi juga ada dampak buruknya. Nah, biasanya yang sering dan selalu dilakukan oleh sebagian anak-anak remaja atau anak-anak sekolahan itu adalah meniru pola dan cara yang salah. Itu lebih banyak diambil lingkungan masyarakat dan keluarga dan sekolah, diharapkan supaya kalian bisa untuk mengambil hikmah dari modernisasi yang positif untuk dapat dilakukan menjadi sebuah perubahan hidup dan menjadikan Anda sebagai orang yang betul-betul menjalani kehidupan ini dengan baik, sehingga terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, miras, judi, rokok, ya, semestinya itu tidak boleh ada dan menjadi bagian dalam kehidupan pelajar. Tetapi modernisasi sekarang, ya, perkembangan dunia, maka siswa, mau Anda tanyakan di mana tempat pun, semua siswa sudah merokok dan minum minuman keras. Nah, sebagai pelajar Kristen diharapkan supaya tidak mencontohi, ya, tidak mencontohi sikap hidup yang Anda jumpai dalam keseharian Anda. Ya, jadikan diri Anda sebagai hamba Allah. Ya, jadikan diri Anda sebagai hamba Allah. Bahwa Allah tidak menghendaki umatnya untuk menjalani hidup dengan hal-hal yang. Nah, dengan demikian
sesuai dengan perkembangan zaman yang di dalamnya mencerminkan semangat yang efektif, efisien dan praktis, serta sederhana, menghargai kehidupan dan waktu. Juga dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungan. Perilaku yang baik menjadi yang buruk. Dengan demikian, di tengah-tengah lingkup keluarga, masyarakat dan gereja, sebagai pelajar Kristen, kita mampu untuk mewujud nyatakan itu karena kita pahami bersama bahwa Allah menghendaki kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup, memperhatikan orang yang susah, ya, melihat teman yang mengalami berbagai hal dalam hidup, perlu kita tolong, kita bantu, ya, dalam segala hal, sehingga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang tetap setia di dalam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk kelanjutan seluruh. Tuhan memberkati. Amin. Selamat siang semuanya. Yang Ibu